Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak Putu Budi Anggiriawan SE MSI CPA selaku dosen pengajar auditing 1, dan selamat pagi pula kepada teman-teman D5 yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nika Maudiani, NPM 211, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Krisna Mahyani, NPM 212. Perkenalkan, nama saya Nikadek Pagarsiantari, NPM 218. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Darmawan, NPM 349. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai yang pertama, tujuan pengauditan atas laporan keuangan, yang kedua, tanggung jawab manajemen, yang ketiga, tanggung jawab auditor. Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Adapun tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam mengembangkan tujuan audit. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab suatu audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Yang ketiga, memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, memahami tujuan umum audit untuk kelompok transaksi, akun-akun dan pengungkapannya. Yang kelima, memahami tujuan khusus audit untuk kelompok golongan transaksi dan akun-akun dan pengungkapannya. Yang kedua ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen adalah untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, menerapkan pengendalian internal yang memadai, dan membuat penyajian yang wajar dalam laporan keuangan. SA 200 para 2A2 menyatakan bahwa suatu audit berdasarkan SA dilaksanakan dengan presmi bahwa manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas kelola mengakui dan memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, menyusun laporan keuangan. Kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen. Yang ketiga, menyediakan hal-hal akses ke seluruh informasi yang disadari oleh manajemen dan jika relevan. Yang adapun informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor dari manajemen. Akses tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor yang untuk memperoleh bukti audit. Adapun tanggung jawab auditor. Paragraf berikut ini akan membahas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material dan laporan keuangan. Dalam standar auditing, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kesalahan menyajikan material mencakup sejumlah istilah dan frase penting. Yang pertama, kesalahan penyajian material. Yang kedua, keyakinan memadai. Yang ketiga, skeptisme profesional. Yang keempat, aspek skeptisme profesional. Yang kelima, pertimbangan profesional. Tanggung jawab auditor untuk menentukan kesalahan dan kecurangan material. Kesalahan adalah salah satu saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Sedangkan kecurangan adalah salah satu saji yang disengaja. Yang pertama ada tanggung jawab untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor. Yang ketiga, karakteristik kecurangan. Contohnya, dorongan atau tekanan. Pelapor keuangan yang mengandung kecurangan seringkali melibatkan pengabaian pengendalian oleh manajemen walaupun pengendalian tersebut tampak beroperasi dengan efektif. Kecurangan dapat dilakukan melalui pengabaian pengendalian oleh manajemen dengan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama, mencatat jurnal fiktif terutama menjelang akhir periode akuntansi. Yang kedua, menyelesaikan asumsi secara tidak tepat dan mengubah pertimbangan yang telah digunakan untuk mengestimasi saldo akun. Yang ketiga, mengakui
dahulu atau menunda pengakuan di dalam laporan keuangan. Tanggung jawab tentang pertimbangan atas perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Dalam mendapatkan kepercayaan bahwa keuangan bebas dari kesalahan, seorang auditor harus memperhatikan kerangka peraturan atas perundang-undangan yang relevan dan klien. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan denda ataupun konsekuensi lain bagi entitas yang dapat menimbulkan kesalahan penyajian material terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tanggung jawab manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas kelola untuk memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tanggung jawab auditor. Pada standar audit SA 250 mengatur tentang pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Ketentuan ini dirancang untuk membantu auditor mengidentifikasi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Selain itu, dalam SA 250 membedakan tanggung jawab auditor dalam kaitan dengan kepatuhan terhadap dua kategori perundang-undangan yang berbeda, yaitu audit pada saat ketidakpatuhan terdeteksi dan diduga terjadi. Apabila auditor mengetahui informasi mengenai suatu kejadian ketidakpatuhan atau diduga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus memperoleh pemahaman atau sifat ketidakpatuhan dan kondisi terjadinya kepatuhannya, dan memperoleh informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap laporan keuangan. Pelapor atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi. Sesuai dengan SA 750, jika auditor menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan berdampak material terhadap laporan keuangan dan belum tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, maka auditor dapat menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas atau suatu opini tidak wajar atas laporan keuangan tersebut. Yang pertama, ada pendekatan siklus dalam pengauditan. Audit atas laporan keuangan biasanya dilakukan dengan cara memecah laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil. Dengan hal ini, maka audit menjadi lebih mudah dilaksanakan dan mempermudah pembagian tugasnya. Yang A, ada segmentasi audit. Prosedur audit pada saat ketidakpatuhan terdeteksi dan diduga terjadi. Apabila auditor mengetahui informasi mengenai suatu kejadian ketidakpatuhan atau diduga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus memperoleh pemahaman atau sifat ketidakpatuhan dan kondisi terjadinya kepatuhannya, dan memperoleh informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap laporan keuangan. Pelapor atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi. Sesuai dengan SA 750, jika auditor menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan berdampak material terhadap laporan keuangan dan belum tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, maka auditor dapat menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas atau suatu opini tidak wajar atas laporan keuangan tersebut. Yang pertama, ada pendekatan siklus dalam pengauditan. Audit atas laporan keuangan biasanya dilakukan dengan cara memecah laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil. Dengan hal ini, maka audit menjadi lebih mudah dilaksanakan dan mempermudah pembagian tugasnya. Yang A, ada segmentasi audit dengan pendekatan siklus.
Untuk memecahkan suatu audit diperlukan cara yang tepat, yaitu dengan menempatkan jenis transaksi dan saldo akun yang berkaitan erat dengan komponen yang sama. Cara ini disebut pendekatan siklus. Dengan pendekatan ini, proses pengauditan akan bisa lebih efisien karena pendekatan ini mengikuti pencatatan dalam jurnal dan peringkasan buku besar suatu laporan keuangan. Siklus yang ditetapkan auditor dalam pengauditan laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siklus penjualan dan pengumpulan pinang. Yang kedua, siklus pembagian dan pembayaran. Yang ketiga, siklus penyajian dan personalia. Yang keempat, siklus persediaan dan pengundangan. Yang kelima, siklus perolehan modal dan pengambilannya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan yang dibuat manajemen secara eksplisit atau implisit tentang golongan transaksi dan saldo akun yang bersangkutan serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan perusahaan, karena hal itu merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. SA 315 mengelompokkan asersi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada asersi tentang golongan transaksi dan kejadian untuk periode yang diaudit. Yang kedua, ada asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, asersi tentang golongan transaksi dan kejadian. Manajemen membuat berbagai asersi tentang transaksi. Asersi tersebut juga diterapkan pada kejadian lain yang tercermin dalam catatan akuntansi, seperti misalnya pencatatan depresiasi atau pengakuan kewajiban pensiun. Di dalam asersi tentang golongan transaksi dan kejadian terdapat yang pertama, keterjadian. Asersi keterjadian berhubungan dengan apakah transaksi yang telah dibukukan dan dicantumkan dalam laporan keuangan sungguh-sungguh terjadi pada periode akuntansi yang bersangkutan. Yang kedua, ada kelengkapan. Asersi kelengkapan mengarah pada kejadian-kejadian yang berlawanan dengan asersi keterjadian. Asersi kelengkapan berhubungan dengan kemungkinan penghilangan transaksi yang seharusnya dicatat, sedangkan asersi keterjadian berhubungan dengan kemungkinan dimasukkannya transaksi yang seharusnya tidak dicatat. Yang ketiga, ada keakurasian. Asersi keakurasian berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dengan jumlah yang benar. Penggunaan harga yang salah untuk mencatat sebuah transaksi penjualan dan suatu kesalahan dalam mencantumkan perkalian antara harga dengan kuantitas adalah contoh pelanggaran asersi keakurasian. Yang keempat, ada penggolongan. Asersi klasifikasi berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dalam akun yang tepat. Pencatatan transaksi pembayaran gaji pegawai bagian administrasi yang dibukukan sebagai harga pokok penjualan adalah contoh pelanggaran atas asersi klasifikasi. Yang kelima, ada pisah batas. Asersi pisah batas berhubungan dengan apakah transaksi dibukukan pada periode akuntansi yang tepat. Yang kedua, ada asersi tentang saldo akhir tahun berhubungan dengan keberadaan, kelengkapan, penilaian, dan pengalokasian hak dan kewajiban. Di dalam asersi tentang saldo akhir tahun terdapat yang pertama, keberadaan. Asersi keberadaan berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua, ada kelengkapan. Asersi kelengkapan mengarah pada kejadian-kejadian yang berlawanan dengan asersi
sesuatu dari laporan keuangan yang seharusnya dimasukkan, sedangkan asersi keberadaan berhubungan dengan kemungkinan dimasukkannya suatu jumlah yang seharusnya tidak dimasukkan. Yang ketiga ada penilaian dan pengalokasian. Asersi penilaian dan pengalokasian berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat, termasuk semua penyesuaian penilaian agar jumlah aset mencerminkan nilai bersih bisa direalisasi. Yang keempat ada hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aset adalah hak entitas dan apakah liabilitas merupakan kewajiban entitas pada tanggal neraca. Yang ketiga ada asersi pan. Yang ketiga ada keakurasian. Tujuan audit ini berkaitan dengan keakurasian informasi untuk transaksi-transaksi akuntansi dan merupakan satu bagian dari asersi keakurasian untuk golongan transaksi. Yang keempat ada posting dan pengiktisaran. Tujuan ini berhubungan dengan keakurasian transfer informasi dari catatan transaksi dalam jurnal ke buku besar dan buku pembantu. Karena posting transaksi dari jurnal ke buku pembantu, buku besar, dan master file yang berkaitan lainnya dilakukan secara otomatis, maka risiko posting akibat kesalahan manusia bisa berkurang. Yang kelima ada penggolongan. Tujuan ini berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dalam akun yang tepat. Yang keenam, ketepatan waktu. Tujuan audit ini berhubungan dengan apakah transaksi yang telah dibukukan pada tanggal yang tepat. Tujuan ini selaras dengan asersi manajemen tentang pisah batas pembukuan transaksi. Yang kedua, ada tujuan spesifik audit transaksi. Golongan-golongan transaksi spesifik tersebut biasanya meliputi penjualan, penerimaan kas, pembelian barang dan jasa, penggajian, dan sebagainya. Yang ketiga ada asersi-asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas transaksi dan semakin bertambahnya kebutuhan dan pengungkapan atas transaksi-transaksi tersebut, maka asersi penyajian dan pengungkapan menjadi bertambah penting. Di dalam asersi tentang penyajian dan pengungkapan terdapat yang pertama, keterjadian dan hak kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah kejadian yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari entitas. Yang kedua ada kelengkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah seluruh pengungkapan yang diisyaratkan telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, keakurasian dan penilaian. Asersi keakurasian dan penilaian berhubungan dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat. Yang keempat ada klasifikasi dan keterpahaman. Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah digolongkan dengan tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, dan apakah penjelasan atas saldo dan pengungkapannya dapat dipahami. Selanjutnya ada tujuan audit atas golongan transaksi. Tujuan audit atas golongan transaksi yang ditetapkan auditor mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen untuk golongan-golongan transaksi. Ada perbedaan antara tujuan umum audit golongan transaksi dan tujuan spesifikasi audit transaksi untuk tiap-tiap golongan transaksi. Yang pertama, tujuan umum audit transaksi. Di dalam tujuan umum audit transaksi terdapat pertama, keterjadian. Tujuan audit ini berkaitan dengan apakah transaksi yang dibukukan sungguh-sungguh telah terjadi. Membukukan suatu transaksi penjualan dalam jurnal penjualan padahal tidak terjadi transaksi
Demikian merupakan pelanggaran terhadap tujuan keterjadian. Yang kedua ada kelengkapan. Tujuan audit ini berhubungan dengan apakah semua transaksi yang seharusnya dibukukan ke dalam jurnal sungguh-sungguh telah dibukukan. Tidak membukukan suatu transaksi penjualan sengaja atau tidak disengaja ke dalam jurnal penjualan dan buku besar, padahal transaksi penjualan sungguh-sungguh terjadi, merupakan pelanggaran atas tujuan kelengkapan. 4. Tujuan ini selaras dengan asersi manajemen tentang pisah batas pembukuan transaksi. Yang kedua, ada tujuan spesifik audit transaksi. Golongan-golongan transaksi spesifik tersebut biasanya meliputi penjualan, penerimaan kas, pembelian barang dan jasa, penggajian, dan sebagainya. Paling sedikit ada satu tujuan spesifik audit transaksi dapat dimasukkan untuk setiap tujuan umum audit transaksi, kecuali bila auditor yakin bahwa tujuan audit umum transaksi tidak relevan atau tidak penting dalam hal yang dihadapi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, pendekatan siklus dalam pengauditan. Biasanya dilakukan dengan cara memecahkan laporan keuangan jadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil. Dengan pemecahan semacam ini, audit menjadi lebih mudah dilaksanakan. Masing-masing segmen berdiri sendiri. Berikutnya ditarik kesimpulan tentang laporan keuangan sebagai keseluruhan. Salah satu cara melakukan segmentasi atau adalah dengan memperlakukan setiap akun dalam laporan keuangan sebagai suatu segmen tersendiri. Dengan cara ini, akun yang berkaitan sangat erat seperti persediaan dan harga pokok penjualan akan diaudit secara terpisah. Berikutnya, segmentasi audit dengan pendekatan siklus. Cara yang lazim untuk memecahkan suatu audit adalah dengan menempatkan jenis transaksi dan saldo akun yang berkaitan erat dalam segmen yang sama. Cara ini disebut pendekatan siklus berikut contohnya: penjualan, return penjualan, penerimaan kas, dan penghapusan piutang. Adalah 4 golongan transaksi. Oleh karena itu, keempat transaksi tersebut ditetapkan dalam siklus penjualan dan pendapatan. Dengan menggunakan pendekatan siklus, proses pengauditan bisa berjalan lebih efisien karena pendekatan ini mengikuti aliran pencatatan dalam jumlah dan ringkasan di buku besar serta laporan keuangan. Pendekatan siklus menggabungkan transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal yang berbeda dengan saldo akun buku besar yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Auditor bisa memecahkan aktivitas entitas yang diaudit menjadi siklus. Contoh siklus yang terdapat auditor dalam mengaudit laporan keuangan. 1. Ada siklus penjualan dan pengumpulan piutang. 2. Siklus pembelian dan pembayaran. 3. Siklus penggajian dan personalia. 4. Siklus persediaan dan penggunaan. 5. Siklus peroleh modal dan pengembaliannya. Bagian transaksi memiliki beberapa jurnal. Yang pertama, transaksi penjualan masuk ke jurnal penjualan. Transaksi penerimaan kas masuk ke jurnal penerimaan kas. Transaksi pembelian barang dan jasa masuk ke jurnal pembelian. Transaksi pengeluaran kas masuk ke jurnal pengeluaran kas. Transaksi pembayaran tenaga kerja masuk ke jurnal penggajian. Transaksi pengalokasian dan penyesuaian masuk ke jurnal umum. Semua bagian itu
masuk ke dalam buku besar dan buku pembantu. Setelah itu susunlah neraca saldo dan laporan keuangan. Akun-akun yang terdapat dalam buku besar PT ABC diringkas dalam tabel 1 dan 4 menurut siklusnya beserta jurnal yang bersangkutan dicantumkan dalam laporan keuangan mana akun tersebut dilaporkan. Pertama, ada semua akun buku besar dan jurnal yang digunakan oleh PT ABC tercakup paling tidak oleh satu siklus. 2. Beberapa jurnal dan akun buku besar tercakup dalam lebih dari satu siklus. 3. Siklus penjualan dan penerimaan piutang adalah siklus pertama yang tercantum dalam tabel dan dalam kebanyakan atau merupakan siklus yang utama. 4. Siklus permodalan dan pengembalian berhubungan erat dengan siklus pembelian dan pembayaran. 5. Meskipun jurnal yang sama bisa digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran dan permodalan dan Menjelaskan tentang tujuan audit saldo akun. Tujuan audit saldo akun hampir sama diterapkan pada akhir-akhir yang dicantumkan di neraca, misalkan piutang usaha. Ada beberapa tujuan audit saldo akun. Yang pertama, keberadaan. Tujuan ini berhubungan dengan apakah jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan. Kedua, kelengkapan. Tujuan ini berhubungan dengan apakah semua jumlah yang harus dimasukkan telah ikut serta dalam jumlah yang benar. Yang ketiga, keakurasian. Tujuan ini berkaitan dengan apakah jumlah yang dicantumkan telah dinyatakan jumlah yang benar. Yang keempat, penggolongan. Tujuan ini menyangkut tentang apakah hal-hal yang dimasukkan di dalam daftar klien telah dimasukkan dalam buku besar. Yang kelima, pisah batas. Tujuan auditor menentukan apakah transaksi telah dibukukan dan masuk dalam saldo akun pada periode yang tepat. Keenam, kecocokan. Tujuan kecocokan berkaitan apakah daftar saldo yang dirinci telah dibuat dengan tepat. Yang ketujuh, nilai laba bisa direalisasi. Bertujuan apakah saldo akun yang telah diturunkan dari biaya historis menjadi nilai bersih. Yang kedelapan, hak dan kewajiban. Tujuan ini sejalan dengan asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun sebagai besar aset harus memiliki sebelum bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan spesifik audit saldo akun. Tujuan spesifik audit saldo akun. Setiap akun yang dicantumkan dalam laporan keuangan, paling sedikit satu tujuan spesifik audit saldo akun harus dimasukkan ke dalam setiap tujuan umum audit saldo akun, kecuali bila auditor berkeyakinan bahwa tujuan umum audit saldo akun tidak relevan. Selanjutnya, tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan identik dengan asersi manajemen untuk menyajikan dan mengungkapkan secara berlebih, diutarakan di atas konsep-konsep yang diterapkan pada tujuan audit saldo akun yang diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan parame santi. Om Santi 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 Om.